Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Lalu salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mencatat kita sebagai hamba yang selalu bersyukur, sehingga rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah dianugerahkan kepada kita, sebagaimana janji Allah di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, ku tambah nikmatku. Dan semoga predikat hamba yang bersyukur itu menjadi asbab diringankannya proses hisab ketika di yaumul qiyamah, karena Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian engkau benar-benar pasti akan ditanya pada hari itu tentang segala kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita dalam bentuk energi positif yang dapat mendorong kita untuk senantiasa berupaya menapaki jejak langkah kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah keterbatasan kita tidak bisa beribadah sebagaimana optimalnya ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi kuantitasnya apalagi dari sisi kualitasnya. Jumlah rakaat kita tak sebanding dengan jumlah rakaat Rasul. Kekhusyuan dalam ibadah kita tak sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan akhlak, perilaku dan lain sebagainya. Namun di balik keterbatasan itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kabar gembira sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan mengikuti atau bersama dengan orang yang ia cintai ketika di hari kiamat. Mungkin ada di antara kita yang mengekspresikan rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan banyak bersalawat. Ada yang dengan baca Quran, ada yang dengan sedekah, ada yang dengan cara menyantuni anak yatim, ada yang dengan cara hadir di majelis-majelis ilmu. Tentunya semua itu merupakan bahagian dari ekspresi rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jika mampu dilakukan secara keseluruhan, tentu itu sangat baik sekali. Tapi seandainya hanya sebahagian atau satu saja di antaranya yang mampu kita melakukannya, setidaknya itu merupakan bahagian dari ekspresi rasa cinta kita kepada Rasul, dan semoga akan menjadi jembatan pertemuan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW ketika di yaumul qiyamah, dan kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Az-Zarnuji di dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim menyebutkan sebuah ungkapan, ar-rajul thalathah. Seseorang itu memiliki tiga keadaan. Yang pertama ia kategorikan sebagai ar-rajul, yang kedua nisfur rajul, dan yang ketiga la syai'. Yang pertama adalah sosok manusia yang sempurna. Siapa dia? Orang yang punya ide, punya gagasan, namun mau mengajak orang lain bermusyawarah. Sedangkan orang yang nisfur rajul, setengah sempurna, orang yang punya ide, gagasan, tapi tidak mau bermusyawarah, atau orang yang mau bermusyawarah tapi tidak punya ide maupun gagasan. Yang lebih buruk adalah la syai', orang yang sama sekali tak punya nilai. Siapa dia? Tak punya ide dan gagasan, dan tak mau membangun musyawarah dengan orang lain. Mengingat persoalan ini, ada sebuah fenomena yang pernah terjadi sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Kebetulan saya diminta untuk menjadi mediator kasus pertengkaran suami istri yang baru berumah tangga, usia pernikahan baru sekitar setahun atau setahun setengah, dan mereka baru juga dianugerahi oleh seorang anak, oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang anak yang masih bayi merah. Terjadi pertengkaran antara mereka berdua yang sebenarnya akar persoalannya sangat sederhana, hanya gara-gara persoalan ngasih nama anak. Suami punya
usulan nama anaknya tersendiri. Istri punya usulan yang berbeda. Setelah saya hadir dalam forum itu, saya tanya, emangnya apa sih gagasan dari suami, nama untuk anaknya apa? Dari istri nama untuk anaknya itu apa? Sebenarnya dari kosakata yang sama, hanya beda tambahan kata di belakang. Suami kepengen punya nama anak Aini, sedangkan istrinya pengen punya anak namanya Ainia. Coba bayangkan oleh kita. Hanya gara-gara persoalan ini mereka bertengkar, satu kampung pada heboh, padahal giliran buat anaknya nggak ada yang tahu. Giliran bertengkar memberikan nama anak, heboh satu kampung. Dan naudzubillah, yang terjadi justru mereka berujung pada perceraian. Tak bisa disatukan. Si suami mengatakan, aku adalah ayahnya, aku yang punya hak untuk menyematkan anak ini nama. Si istri bilang, loh bang, 9 bulan 10 hari anak itu berada dalam rahimku, aku yang mengalami kesulitan saat aku melahirkannya, mempertaruhkannya nyawa, bahkan ketika bayi ini lahir, aku juga yang berjuang setiap malam untuk mendiamkan anak ini yang menangis. Kok seolah-olah aku nggak punya peran di situ? Akhirnya terjadilah pertengkaran, berujung pada perceraian. Ini karena aspek apa? Tidak mau membangun musyawarah. Para hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musyawarah itu tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menyebutkan di dalam satu riwayat bahwa aku tidak pernah melihat ada orang yang paling sering melakukan musyawarah selain daripada Rasulullah Muhammad SAW. Padahal sosok Rasulullah selain memiliki karakter fatonah, kecerdasan secara intelektual, Rasulullah juga seorang nabi. Setiap apa yang keluar dari lisannya tidak akan mungkin ada yang melakukan interupsi. Tapi demikian pun Rasulullah giat sekali membangun musyawarah dalam berbagai persoalan. Salah satu contoh misalnya, ketika akan terjadinya perang Uhud, Rasulullah ajak itu para sahabat diskusi, ini pasukan musuh mau datang menyerang kita ke Madinah. Apakah kita tunggu saja mereka di Madinah ini atau kita jemput mereka jumpa tengah? Lantas sahabat ngasih usulan, ya Rasul, jumpa tengah saja, kita sambut mereka datang. Rasulullah menerima usulan ini. Ketika terjadinya perang Khandaq, Rasulullah juga bangun musyawarah dengan sahabat. Rasulullah bertanya kepada mereka, ini gimana? Kita terima tawaran peperangan karena saat itu musuh adalah pasukan sekutu, sebahagian dari orang-orang Yahudi, Bani Khuraizah dan lain sebagainya. Kemudian ada dari kaum musyrikin Makkah yang membangun sekutu besar. Jadi Rasulullah bimbang. Rasulullah tanya sama sahabat, ini bagus kita perangi mereka atau kita berikan saja mereka sepertiga dari hasil pertanian di Madinah dalam 1 tahun ke depan? Sahabat bilang, ya Rasul, kita perang saja. Maka Rasulullah terima usulan dari sahabat ini, menghadapi orang-orang pasukan sekutu dengan berperang yang disebut dengan perang Khandaq. Bahkan pada peristiwa perang Badar, ketika Rasulullah Muhammad SAW berjalan menuju area medan perang, lantas Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kita berhenti di sini saja dulu. Ketika mendapati satu tempat mata air, lalu sahabat nanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah perintah berhenti di tempat ini merupakan informasi dari Allah atau memang engkau sengaja mengumpulkan kita di sini untuk membangun strategi dulu? Lantas Rasulullah Muhammad SAW katakan, tidak, ini bukan informasi dari Allah, ini bukan wahyu, tapi ini gagasanku pribadi. Makanya berdasarkan riwayat ini, Syekh Mustafa As-Sibai di dalam kitabnya As-Sunnah wa Makanatuha mengatakan bahwa sunnah itu dibagi dua. Ada namanya sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah yang memang memiliki muatan ajaran agama, dan yang kedua sunnah yang tidak berkaitan dengan muatan agama. Salah satunya ini. Karena kalau itu berupa wahyu,
dan berupa aturan agama, sahabat tidak akan mungkin melakukan interupsi. Tapi ketika Rasulullah sudah mengkonfirmasi ini bukan wahyu, ini hanyalah gagasanku pribadi, kita duduk di sini, kita bangun strategi dulu. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasul, alangkah baiknya kita nanti berhentinya di ujung saja, di tempat mata air yang paling ujung di sana, yang lebih dekat dengan area peperangan, sehingga ketika kita menguasai air itu akan menghalangi pasukan musuh untuk mendapatkan asupan air. Maka Rasulullah terima gagasan ini. Ketika terjadi perang Badar, kemudian sebahagian orang-orang kafir menjadi tawanan perang, Rasulullah bangun lagi musyawarah. Ini gimana nih tawanan perang, mau kita apakan, kata Rasul. Abu Bakar bilang, ya Rasul, Umar mengatakan, ya Rasul, dibunuh saja mereka ini. Sedangkan Abu Bakar mengatakan, tidak usah dibunuh ya Rasul, kasih mereka kesempatan untuk bebas. Kalau ada keluarga mereka yang mau menebus dengan sejumlah harta, kita bebaskan. Kalau yang tidak memiliki harta, kita syaratkan mereka harus mengajari membaca dan menulis orang-orang Islam. Minimal 1 orang mengajari 10 orang. Lalu Rasulullah menerima gagasan Abu Bakar. Yang punya harta dibebaskan, yang tak punya harta, cara membebaskan dirinya adalah dengan mengajar, membaca dan menulis. Ini kan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, bahkan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi Rasul pun Rasul membangun musyawarah. Ketika terjadi satu peristiwa yang disebut dengan hadithul ifki, peristiwa di mana Aisyah radhiallahu anha, anak dari Abu Bakar As-Siddiq, istrinya Rasulullah Muhammad SAW, difitnah telah berselingkuh dengan Sofwan Al-Mu'attal, seorang sahabat besar yang pernah turut serta mendampingi Rasulullah dalam perang Badar. Singkat cerita, di ujung setelah Rasulullah SAW pisah rumah dengan Aisyah selama lebih 1 bulan lamanya, karena setelah 1 bulan peristiwa itu Abu Bakar As-Siddiq menjemput Aisyah ke rumahnya. Lalu Rasulullah membangun komunikasi dengan para sahabat. Ini gimana nih persoalan antara aku dan Aisyah ini? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasul, perempuan kayak Aisyah itu banyak. Kalau kau ceraikan dia pun, kau akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari dia. Sampai pada gilirannya diturunkanlah surah An-Nur yang menjelaskan bahwa Aisyah itu adalah wanita yang bersih, sedangkan tuduhan itu hanyalah sebuah fitnah yang dimunculkan oleh orang-orang munafik di Madinah. Namun pada kesimpulannya, pada persoalan pribadi pun Rasulullah Muhammad SAW membangun musyawarah. Al-Quran juga memberi isyarat tentang musyawarah itu. Lihat misalnya di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum." Dan kondisi yang terbaik adalah orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan mereka, mereka mendirikan sholat, dan terkait urusan mereka dimusyawarahkan di antara sesama mereka. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah. Lihat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, "Wasyawirhum fil amr." Dan musyawarahlah engkau wahai Muhammad kepada mereka terhadap urusan-urusan. Kalimat wasyawir itu adalah fi'il amar yang mukhatabnya kepada satu orang dan ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak, Rasulullah sosok seorang nabi yang fatonah, cerdas, tapi demikian pun tidak dibiarkan Rasulullah mengambil keputusan secara sepihak, tapi Rasul dianjurkan untuk bermusyawarah dengan mereka. Terkait hubungan suami istri dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bagaimana ketika suami istri hendak menghentikan proses menyapih anak mereka, perlu melakukan diskusi di antara suami dan istri terlebih dahulu. Tidak serta-merta istri langsung mengambil kebijakan, udah berhentikan saja, sapih saja bayi ini, pisahkan dari susu ibunya, atau keputusan dari ayahnya. Dua pihak ini harus berkomunikasi terlebih dahulu. Baik para hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita belum bisa merasakan apa sih hikmah dari membangun musyawarah ini.
sehingga Islam memunculkan budaya bermusyawarah. Saya teringat apa yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar pada halaman 214. Ia menuliskan, wa'lam annahu yustahabbu liman khatara bibalihi safar. Ketahuilah olehmu bahwa disunnahkan, dianjurkan bagi siapa saja yang terbesit di dalam hatinya keinginan untuk melakukan perjalanan, ayyushawira fi, hendaklah ia bermusyawarah terlebih dahulu tentang rencananya itu. Kita yang mau jalan-jalan, kita yang mau melakukan perjalanan, apa pentingnya kita bermusyawarah dulu dengan orang lain? Mungkin kita tidak akan langsung bisa menangkap hikmah dari musyawarah dalam kesunahan rencana untuk melakukan safar ini. Tapi kita coba lihat terlebih dahulu beberapa kasus. Ada seorang perempuan membangun komunikasi melalui media sosial dengan seorang laki-laki, komunikasi berjalan dengan baik, pada gilirannya hati pun terpaut karena obrolan membuat dia merasa nyaman, jatuh hati. Namun hubungan tidak akan sempurna sampai mereka harus ketemu dulu. Janjianlah untuk ketemu. Ketika terjadi pertemuan, sampai harus keluar daerah, atau mungkin bahkan keluar provinsi, atau bahkan mungkin keluar negeri, ternyata yang terjadi, sosok yang ditemui hoax. Tidak ada orangnya, nggak ketemu. Itu masih mending. Kalau sampai pada gilirannya kena tipu, hartanya diambil, bahkan kehormatannya dirampas, jiwanya juga diancam, ini akan lebih berbahaya. Kemudian yang kedua, kita berharap akan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang mapan di dalam negeri, tapi ternyata kita mendapatkan kesulitan-kesulitan. Maka ada sebahagian orang yang berupaya memilih untuk melakukan pekerjaan di luar negeri, jadi TKI, jadi TKW. Lalu mereka langsung berangkat tuh. Ada orang yang menawarkan diri bisa menjadi sebagai media untuk bisa berangkat ke luar negeri, dia ikut. Sampai di sana ternyata jadi korban human trafficking. Begitu juga dengan orang yang mau melakukan pelajaran umroh, semangat untuk beribadah, lalu dia berangkat umroh, ternyata biaya untuk berangkat umroh dia gunakan dari harta yang hasil riba. Atau mungkin dia berangkat umroh, tetapi di saat yang sama dia masih meninggalkan beban hutang dengan orang lain, yang dalam kajian fikih tidak boleh sebenarnya dia melakukan ibadah umroh dalam hal yang seperti itu. Dia harus minta izin dulu tuh sama orang yang ngutangin. Aku mau berangkat umroh nih, boleh nggak? Padahal aku belum bayar utang. Oh boleh, nggak apa-apa, masalah utang nanti bisa ditangguhkan, aman, berangkat. Tapi kalau tiba-tiba dia berangkat, kemudian si pemberi hutang ini nengok di media sosial, ya lagi umrohnya dia ini, adanya duitnya, rupanya nggak dibayar utangnya. Ini akan menjadi persoalan-persoalan. Jadi contoh kasus pertama, kasus kedua, bahkan pada aspek ibadah pun, jika tidak membangun musyawarah terlebih dahulu, dikhawatirkan salah langkah yang kita niatkan baik, tapi ternyata terjerumus pada keburukan. Oleh sebab itu dianjurkan sebelum melakukan perjalanan itu musyawarah dulu. Salah satu contoh kasus di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pernah suatu ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasul, aku ingin ikut berjihad, berperang bersama denganmu. Tapi ternyata Rasulullah lebih menyarankan kepada pemuda ini, amal yang paling layak untuk dia lakukan adalah berbakti kepada ibunya. Dia urus saja dulu ibunya. Coba bayangkan oleh kita kalau seandainya dia tidak musyawarah dulu, tidak konsultasi dengan Rasulullah SAW, dia pikir bahwa jihad adalah yang paling utama, tapi ternyata hasil musyawarah menunjukkan bakti kepada ibunya lebih utama dalam kasus itu. Namun para hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kendati pun Islam itu menganjurkan kita untuk bermusyawarah, tetapi tidak bisa kita membangun musyawarah kepada semua orang. Ada aturannya, ada standarnya, di mana sosok-sosok tertentu yang layak kita jadikan sebagai teman bermusyawarah. Dalam hal ini Imam Nawawi melanjutkan pembahasannya. Ia katakan, ayyushawira fihi may yu'lamu min halihi an-nasihah.
bahwasanya perlu orang yang mau melakukan perjalanan itu bermusyawarah terlebih dahulu kepada siapa? Mayyu'lamu min halihi, kepada orang yang diketahui bahwa memiliki kriteria. Apa kriterianya? Yang pertama, an-nasihah. Dia punya karakter netral, moderat, sehingga arahan yang dia berikan itu tidak berbenturan dengan apa? Konflik of interest. Contoh nih misalnya, kalau ada seorang perempuan konsultasi dengan saya, Ustadz, kebetulan tadi malam ada seorang laki-laki datang ke rumah mau melamar saya, Ustadz, namanya si Fulan, pekerjaannya di sini, rumahnya di sini, dia anaknya si Fulan, Ustadz. Menurut Ustadz, saya terima atau enggak, Ustadz? Oh, nggak bisa diterima, itu nggak bagus itu. Karena rupanya saya pun suruh juga sama cewek ini. Akhirnya apa yang terjadi? Nasihatnya itu tendensius, nasihat itu berpihak. Ini perlu dihindari. Makanya ketika dalam beberapa persoalan perlu menghadirkan pihak ketiga untuk menyelesaikan beberapa soalan. Contoh misalnya kasus mawaris ini yang paling sering sekali ribut. Saya beberapa kali diminta, Ustadz tolong datang ke rumah kami minta Ustadz menyelesaikan persoalan mawaris. Saya tanya, udah disepakati dulu belum kalau saya yang akan menjadi hakamnya, saya yang menjadi mediatornya, saya yang menjadi penjelasnya. Kenapa? Jangan sampai nanti ada satu anggota keluarga lain mengatakan, oh jangan Ustadz itu lah, itu kan Ustadzmu bukan Ustadzku, katanya. Pasti belain kau lah, katanya. Nah, makanya perlu pihak yang dianggap moderat, dianggap netral, tidak berpihak kemana-mana. Ini yang disebut dengan nasihat, sehingga arahannya itu tidak berbenturan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu. Ada jamaah mau umroh, Ustadz, cocoknya saya umroh pakai travel siapa? Oh, cocoknya travel saya lah, orang yang dia agen travel. Nah, maka jangan bermusyawarah dengan orang yang tidak netral. Ini yang pertama, kata Imam An-Nawawi. Kemudian yang kedua, kata Imam An-Nawawi, al-khibrah. Sosok orang yang memang berpengalaman di bidangnya. Jadi kalau seandainya ada seorang jamaah konsultasi sama saya, Ustadz, saya mau konsultasi tentang soal apa? Saya mau jadi TKI, Ustadz. Ya saya nggak ngerti urusan itu. Salah alamat kok konsultasi sama saya. Saya nggak pernah jadi agent di bidang itu. Saya nggak pernah keluar negeri jadi TKI atau TKI. Jadi nggak bisa konsultasi dengan saya. Maka konsultasilah dengan orang-orang yang berpengalaman, yang ahli di bidangnya. Walaupun mungkin pada gilirannya orang tersebut bukan orang muslim. Kenapa? Karena yang kita tuntut itu adalah pandangannya berdasarkan keahlian dan pengalamannya, bukan persoalan agamanya, bukan persoalan keyakinannya. Ini yang kedua. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan, ya minimal kita tahu dulu nih, saya mau melakukan perjalanan ke sana, kira-kira rute mana yang paling bagus. Nanya sama supir lintas provinsi, rute mana yang paling bagus, yang paling aman, yang dapat menghindari kemacetan misalnya. Nah itu tanya sama orang yang sudah pernah melewati jalur itu. Nah, ini yang kedua, khibrah. Kemudian yang ketiga, kata Imam An-Nawawi, asy-syafaqah, memiliki karakter kepedulian. Jadi tidak bisa kita membangun musyawarah dengan orang yang sebenarnya nggak mau tahu dengan urusan kita. Ya kalau menurut aku masalahmu itu bisa kau pilih A, bisa kau pilih B, ya terserah kau lah. Kan kau yang memutuskan sendiri, kau pilih A urusanmu, B urusanmu. Ini orang kayak begini ini nggak usah diajak musyawarah. Karena dia nggak punya kepedulian tentang nasib kita. Maka ajak orang yang bermusyawarah itu orang yang punya syafaqah, dia punya kepedulian kepada kita. Jika seandainya berdasarkan analisa dia bahwasanya apa yang kita pilih berbahaya, maka dia akan mendorong kita menjauhinya. Oh jangan seperti itu. Itu berbahaya. Ini analisa saya. Didorong orang itu untuk tidak melakukannya. Tapi jika seandainya pilihan kita yang kita ajukan itu adalah sesuatu yang berdampak positif, lalu dia mendorong kita untuk melakukan, oh pilih saja itu bagus, lakukan, laksanakan. Ini karena muncul dari syafaqah. Karena apa? Prinsip al-amr bil ma'ruf itu harus punya rasa kepedulian. Contoh misalnya begini. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali pada juz 2 ketika menjelaskan al-amr bil ma'ruf, al-amru bil ma'ruf itu ada beberapa tahapan.
Tahapan yang pertama namanya at-ta'rif. Ta'rif itu mendefinisikan terlebih dahulu. Sama ketika kita mendidik anak-anak, kita nggak langsung marah-marah. Dan biasa anak pun nanya dulu, itu apa? Itu apa? Walaupun dia nanyanya 10 sampai 20 kali. Tapi kita tidak bosan-bosan menjelaskan. Maka ketika kita mendidik anak-anak yang belum tahu apa-apa, maka ditakrif dulu, dijelaskan dulu. Ini loh persoalannya. Ini benda ini namanya ini dan fungsinya untuk ini. Kalau digunakan untuk ini berbahaya, kalau digunakan untuk bermanfaat, ditakrif dulu. Setelah ditakrif, kemudian berikutnya al-wa'zu. Apa itu al-wa'zu? Diarahkan. Oh, ini yang perlu dilakukan dan ini perlu ditinggalkan, itu al-wa'zu namanya. Dan yang ketiga, ini poin yang berkaitan erat dengan asyafaqah tadi. Apa itu? Meninggikan suara, intonasi itu ditinggikan. Maksudnya itu gimana? Terkadang misalnya gini kan, kita bilang sama anak-anak tuh, silakan main-main di teras rumah, jangan sampai keluar dari teras rumah ya, karena nanti banyak kendaraan lalu lalang berbahaya. Anak-anak tuh main di teras rumah. Tiba-tiba dia mulai keluar dari rumah, keluar dari teras rumah. Kita ingatkan, nak, jangan keluar dari teras rumah, berbahaya, banyak orang lalu lalang di situ, kendaraan lewat-lewat, nanti ditabrak. Masih biasa itu intonasinya. Tapi begitu anak ini terus membandel, dia keluar dari teras rumah, intonasi kita pun meninggi. Ayah sudah bilang, jangan keluar dari teras, berbahaya. Ini muncul dari apa? Dari syafaqah tadi. Makanya jujur saja saya katakan, para hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang ini tidak kita rasakan dalam khutbah-khutbah, baik khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat Jumat. Kita yang kita harapkan itu adalah seorang khatib yang dia bisa menyampaikan dakwahnya itu muncul dari hati. Jadi silahkan ungkapkan saja perasaannya, apa yang dia inginkan umat ini berubah, apa yang dia khawatirkan dari umat ini, sampaikan saja. Ini terkadang yang kita dapati justru banyak orang yang membaca teks. Kalau soal teks itu jamaah juga bilang, bagus teksnya, kasih kami aja, usah kami baca sendiri katanya. Karena yang diharapkan itu apa? Sentuhan, dakwah dari hati masuknya ke hati, dan itu bisa dirasakan dari intonasi, dari face language, dari body language-nya. Oh, ini ada kepedulian. Oh, ini yang diharapkan. Jadi para hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, orang yang layak diajak bermusyawarah itu apa? Orang yang punya syafaqah. Dan yang keempat kata Imam An-Nawawi, yathiqu bidinihi wa ma'rifatihi. Orang yang thiqah dalam agamanya, orang yang teguh, orang yang bisa dipercaya dalam urusan agamanya. Jadi persoalan apapun di dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari unsur-unsur agama. Semuanya berkaitan erat dengan urusan-urusan agama. Maka tidak bisa dipisahkan antara dunia dengan agama, karena agama mengatur setiap aspek kehidupan kita, dimulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, dari urusan yang terkecil sampai urusan yang terbesar, semuanya diatur oleh agama ini. Karena apa? Karena agama hadir untuk menata pola perilaku kita di dalam kehidupan dunia, dan sebagai alat untuk kita dapat menyelamatkan diri ketika di yaumul qiyamah nanti. Jadi para hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini betapa indahnya membangun budaya musyawarah di tengah-tengah kehidupan kita. Dari aspek yang paling kecil, rumah tangga, sampai pada masyarakat, bahkan pada urusan negara Republik Indonesia, atau bahkan pada urusan dunia. Harus dibangun musyawarah terlebih dahulu. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bahwa kondisi yang paling baik yang akan dialami oleh manusia ketika ia memiliki pemimpin yang pengasih, kemudian orang-orang kaya yang dermawan, dan ketika urusan mereka itu dimusyawarahkan. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah datang kepada Rasul, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, al-amru yanzilu bina ba'dak walam yangzil bihi Quran." Ya Rasul, nanti pada kami itu akan muncul masalah-masalah setelahmu, sedangkan Al-Quran tidak pernah membahas itu. Al-Quran tidak pernah membicarakan itu. Tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Walam nasma' minhu fihi syai'an, dan kami juga tidak pernah mendengar itu dari dirimu. Tak disebutkan di dalam Al-Quran, tak ada di dalam hadis.
Lantas bagaimana kami menemukan solusi dari persoalan itu? Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah sabdakan, ajami'ul abidina minal mu'minin. Kumpulkanlah oleh kalian hamba-hamba dari kalangan orang-orang mukmin. Lalu apa yang perlu dilakukan? Maka urusan-urusan tersebut dimusyawarahkan di antara kalian. Faja'aluha syura bainakum. Maka jadikan permasalahan yang kau sebutkan, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis, untuk dimusyawarahkan di antara kalian. Lalu Rasulullah menegaskan, fala taqaduhu bira'yin wahidin. Maka jangan kalian menetapkan pada urusan itu hanya berdasarkan pikiran satu orang. Kalau kita membaca hadis ini kemudian menghubungkannya dengan kasus Mu'adz bin Jabal yang akan diutus oleh Rasulullah ke Yaman, sikap Rasulullah berbeda. Ketika pada persoalan Mu'adz bin Jabal juga diuji oleh Rasul. Mu'adz, kalau seandainya kau menemukan masalah, bagaimana cara kau menetapkannya? Aku lihat kepada Al-Quran, di kitabillah. Kalau kau tak menemukannya di dalam Al-Quran, aku akan lihat kepada sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau kau tidak menemukan di dalam sunnah Rasul, apa yang akan kau lakukan? Aku akan berijtihad dengan merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menepuk dada Mu'adz, membenarkan apa yang menjadi pilihannya. Khusus pada Mu'adz diizinkan berijtihad, tapi pada persoalan Ali bin Abi Thalib tidak diizinkan untuk menetapkan urusan hanya dengan pikiran satu orang, tapi dianjurkan apa? Faja'aluha syura bainakum. Jadikan persoalan itu sebagai bahan musyawarah. Artinya apa? Tidak semua orang memiliki kompetensi sebagai mujtahid. Tidak semua orang memiliki kompetensi sebagai ahli fatwa. Maka dalam persoalan yang seperti itu dikumpulkanlah orang-orang yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Kalau di zaman lampau satu orang ulama, dia paham fikih, dia paham hadis, dia paham usul fikih, dia paham ulumul Quran, dia paham macam-macam tuh kan, ilmu bahasa, maka dia menjadi seorang imam mujtahid. Kalau di zaman sekarang keahlian itu sifatnya spesifik, spesialisasi. Di kampus saja ada jurusan hadis khusus membahas hadis, ada jurusan hukum khusus membahas masalah hukum, ada jurusan tarbiyah khusus membahas masalah pendidikan, ada yang khusus membahas tafsir, khusus masalah tafsir saja. Keahlian itu di zaman sekarang spesifik. Maka untuk menemukan satu hukum terhadap persoalan umat yang terjadi di zaman sekarang, dikumpulkanlah mereka. Kalau di Mesir ada Darul Ifta, kalau di Arab ada Lajnah Ad-Daimah, kalau di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia. Berkumpul mereka, bermusyawarah untuk menetapkan urusan pada umat Islam. Jadi para hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa musyawarah itu adalah bahagian dari tradisi yang dimunculkan oleh Islam, didahului oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan yang tidak memiliki cacat sedikit pun. Sebagai seorang nabi, seorang pemimpin, orang yang cerdas, ia tetap membangun komunikasi dengan orang lain, bermusyawarah dengan orang. Apalagi kita yang karakter pribadi kita berhadapan dengan hawa nafsu, belum lagi kecerdasan kita yang terbatas, jangkauan pengetahuan kita yang tidak luas, maka kita butuh untuk menemukan solusi dari persoalan kita melalui jalan musyawarah. Inilah mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi nutrisi pengetahuan tambahan bagi kita, sehingga kita menjadi insan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, memberi petunjuk kepada kita, sehingga di dalam perjalanan hidup kita senantiasa berada dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan, wallahu a'lam bishawab. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa.
damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan,